Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang diperlukan oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan beberapa pangkalan rudal dan fasilitas penyimpanan nuklir yang paling kuat di dunia? Kita sedang membicarakan fasilitas yang terletak jauh di bawah pegunungan, dilindungi oleh beton bertulang, dan dikelilingi oleh sistem pertahanan udara paling canggih yang ada. Menetralkan target-target kritis ini bukanlah hal yang mudah. Dalam pembahasan mendalam kali ini, kita akan menguraikan langkah demi langkah bagaimana Amerika dapat membongkar pangkalan rudal bawah tanah dan fasilitas penyimpanan nuklir di Iran. Ketika kita membahas pangkalan rudal bawah tanah dan situs nuklir Iran, kita merujuk pada beberapa bunker paling canggih yang pernah dibangun. Sebagai contoh, ada fasilitas nuklir yang dibangun di kedalaman 80 meter, jauh di luar jangkauan sebagian besar bom yang ada. Iran telah menginvestasikan miliaran dolar untuk memperkuat bunker-bunker ini, menjadikannya tahan terhadap serangan udara dan serangan militer konvensional. Jaringan bawah tanah ini menampung rudal balistik seperti Shahab dan Sijil, yang mampu diluncurkan ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat atau sekutunya, seperti Israel, sebagai bentuk pembalasan atas serangan yang mungkin terjadi. Tetapi, yang menarik untuk dicatat adalah bahwa meskipun benteng ini sangat kuat, militer Amerika memiliki teknologi dan pengetahuan taktis yang diperlukan untuk menembusnya. Ini bukan hanya soal menjatuhkan bom. Ini melibatkan intelijen, perang cyber, dan penggunaan daya tembak yang sangat besar. Sebelum satu rudal diluncurkan atau bom dijatuhkan, Amerika akan memerlukan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi lokasi pasti dari fasilitas bawah tanah Iran. Tantangan ini tidaklah kecil, terutama dengan adanya umpan dan platform peluncuran rudal yang bergerak milik Iran. Namun, Amerika Serikat memiliki berbagai alat pengawasan canggih untuk menghadapi tantangan ini. Satelit mutakhir seperti KH-1, bersama dengan drone pengintai seperti RQ-4 Global Hawk, akan berperan sebagai pemain kunci dalam pengumpulan intelijen yang krusial. Alat-alat ini tidak hanya mampu memetakan lokasi pangkalan rudal dan pintu masuk bunker, tetapi juga dapat memonitor komunikasi militer di sekitarnya. Dengan kemampuan pengintaian yang tinggi, Amerika Serikat dapat mengumpulkan informasi vital yang diperlukan untuk merencanakan operasi yang efektif dan memaksimalkan peluang keberhasilan dalam misi yang kompleks ini. Di sisi lain, intelijen saja tidak cukup untuk memenangkan pertempuran. Meskipun Anda mungkin tahu di mana targetnya, jika target tersebut terkurung di bawah tumpukan batu dan beton, Anda memerlukan tingkat kekuatan penghancur yang luar biasa. Disinilah hal-hal menjadi menarik. Anda mungkin bertanya-tanya, apa langkah pertama dalam menetralkan fasilitas bawah tanah Iran? Secara mengejutkan, langkah pertama ini bukanlah serangan udara. Kemungkinan besar, Amerika akan memulai dengan perang cyber. Ingatlah virus Stuxnet yang melumpuhkan sentrifugal nuklir Iran pada tahun 2010. Sekarang bayangkan serangan siber generasi berikutnya yang dirancang khusus untuk melumpuhkan sistem kontrol dan komando Iran. Serangan ini bisa membuat pertahanan udara menjadi buta dan bahkan mengganggu peluncuran rudal sebelum bom-bom dijatuhkan. Dalam situasi ini, Iran bisa dibiarkan dalam kegelapan atau terpaksa bertahan tanpa kemampuan untuk merespons. Ini adalah fase pertempuran yang tenang, namun mematikan, yang menyiapkan panggung untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah perang siber melemahkan pertahanan Iran, AS perlu membangun superioritas udara. Ini berarti meluncurkan kampanye penekanan pertahanan udara untuk melumpuhkan sistem radar, situs peluncuran rudal, dan mekanisme pertahanan lainnya. Dalam hal ini, pesawat-pesawat canggih seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II akan berperan penting. Dirancang untuk tidak terdeteksi radar, pesawat-pesawat ini akan memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan operasi. Pesawat-pesawat ini dapat menyerang jauh ke dalam wilayah Iran tanpa peringatan. Mendukung operasi udara ini, rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal Angkatan Laut Amerika dapat menargetkan infrastruktur pertahanan udara Iran. Inilah bagian yang semakin futuristik. AS mungkin juga mengerahkan rudal hypersonik seperti AGM-183 ARRW yang dapat melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 5. Dengan kemampuan luar biasa ini, Amerika dapat melancarkan serangan yang sangat sulit untuk dihadapi, memaksimalkan potensi keberhasilan misi. Pada kecepatan hypersonik tersebut, pertahanan udara Iran tidak akan memiliki cukup waktu untuk merespons sebelum rudal menghantam targetnya. Kini kita tiba pada bagian yang telah Anda tunggu-tunggu.
Penghancuran sebenarnya dari bunker bawah tanah Iran. AS dilengkapi dengan bom khusus yang dirancang untuk misi semacam ini, yang dikenal sebagai bunker buster. Salah satu yang paling kuat adalah penetrator ordonansi besar GBU-57, atau yang sering dijuluki Massive Ordnance Penetrator seberat 13.607 kg. Bom ini dirancang untuk menembus hingga 200 kaki beton atau batu sebelum akhirnya meledak, menjadikannya senjata yang ideal untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas kritis seperti Fordow. Untuk mengirimkan bom berukuran monster ini, AS akan menggunakan pembom siluman B-2 Spirit yang mampu terbang tanpa terdeteksi jauh ke dalam wilayah udara musuh. Selain itu, ada juga GBU-28, sebuah bom penetrator seberat 2.268 kg yang telah terbukti kehebatannya dalam konflik-konflik masa lalu. Meskipun mungkin kurang kuat dibandingkan GBU-57, bom ini masih lebih dari cukup untuk menghancurkan bunker dengan kedalaman sedang dan silo rudal yang dilindungi. Ketika Anda berpikir bahwa itu saja, muncul GBU-72, bunker booster yang lebih baru dan sangat presisi. Bom ini dirancang khusus untuk menangani target-target bawah tanah yang keras dengan akurasi yang sangat tinggi. Bayangkan menjatuhkan salah satu bom ini di pangkalan rudal bawah tanah dan menyaksikan seluruh fasilitas runtuh dalam sekejap. Dengan menggabungkan kekuatan bunker buster, senjata hypersonic, dan rudal jelajah, AS dapat menjalankan operasi dengan skala dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Paduan antara teknologi canggih dan strategi militer yang terencana dengan matang akan menciptakan dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap fasilitas yang menjadi target, tetapi juga terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Amerika Serikat tidak hanya mampu menghancurkan fasilitas-fasilitas penting, tetapi juga menonaktifkan sistem yang melindungi mereka. Sementara bunker buster tradisional dan rudal hypersonic sudah mengesankan, AS bahkan memiliki senjata yang jauh lebih dahsyat dalam tahap pengembangan yang dapat digunakan untuk menghancurkan pangkalan bawah tanah secara efektif. Salah satu jenis bahan peledak konvensional yang paling kuat adalah bom termobarik. Bom ini bekerja dengan mengeluarkan awan bahan bakar yang kemudian dinyalakan, menciptakan ledakan suhu tinggi yang sangat besar. Ledakan ini menghasilkan gelombang kejut yang sempurna untuk meruntuhkan terowongan dan bunker bawah tanah. Munitions Air Blast, yang dijuluki ibu dari semua bom, meskipun tidak dirancang khusus untuk penetrasi, kekuatan ledakannya dapat digunakan untuk menghancurkan terowongan masuk atau merusak struktur permukaan dalam skenario ekstrim. Lebih jauh lagi, Amerika bahkan dapat mempertimbangkan penggunaan bunker penghancur nuklir seperti bom B-61-12. Senjata kontroversial ini dirancang untuk menembus bawah tanah dan menghasilkan ledakan nuklir yang dapat menguapkan target yang terkubur. Meskipun penggunaan senjata nuklir membawa konsekuensi politik dan lingkungan yang besar, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem, senjata ini tetap menjadi pilihan terakhir jika semua opsi lainnya gagal. Dalam konteks ketegangan geopolitik yang terus berkembang, keputusan untuk menggunakan senjata semacam ini akan melibatkan pertimbangan yang sangat hati-hati, mengingat dampaknya yang luas dan mendalam. Semua ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika militer modern, di mana teknologi dan strategi saling berinteraksi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang sangat sulit. Platform rudal bergerak Iran merupakan elemen penting dalam strategi pertahanannya. Namun, Amerika Serikat siap untuk melawan ancaman ini. Drone bersenjata seperti MQ-9 Reaper dapat melacak dan menghancurkan peluncur-peluncur ini secara langsung dengan menggunakan rudal Hellfire. Ditambah lagi dengan kecepatan dan daya hancur senjata hypersonic, bahkan platform rudal bergerak pun dapat mengalami kesulitan dalam menghindari deteksi dan penghancuran. Sementara sebagian besar rencana ini mengandalkan kekuatan udara dan perang siber, pasukan khusus seperti Delta Force dan Navy SEALs juga dapat memainkan peran yang sangat penting. Unit-unit elit ini mampu melakukan serangan bedah pada peluncur-peluncur bergerak, menyabotase pusat-pusat komunikasi, atau bahkan infiltrasi ke dalam fasilitas bawah tanah untuk menanamkan bahan peledak. Keahlian mereka dalam operasi khusus menjadikan pasukan ini sangat berharga dalam mengumpulkan intelijen menit terakhir serta membimbing serangan udara presisi dengan lebih efektif. Dalam rangkaian strategi yang telah kami bahas, Amerika secara teoritis memiliki potensi untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah Iran. Kombinasi antara teknologi canggih, kekuatan udara, dan keterampilan pasukan khusus menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi tantangan ini. Dengan kemampuan untuk beradaptasi dan merespons secara dinamis terhadap situasi yang berkembang, Amerika dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam operasi militer yang kompleks dan berisiko tinggi. Apa yang akan terjadi selanjutnya pasti tidak akan menyerah tanpa perlawanan.
Pembalasan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari serangan rudal terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah hingga serangan langsung terhadap Israel dan Arab Saudi. Selain itu, ada juga potensi bagi Iran untuk memblokir Selat Hormuz, yang dapat mengganggu pasokan minyak global dan mengirimkan gelombang kejut melalui ekonomi internasional. Kemungkinan eskalasi menjadi perang regional yang lebih besar adalah nyata, dan setiap serangan militer harus mempertimbangkan manfaat serta risikonya yang serius. Jadi, dapatkah Amerika menghancurkan pangkalan rudal bawah tanah Iran dan situs penyimpanan nuklir? Jawaban singkatnya adalah ya, tetapi itu tidak akan mudah. Operasi semacam itu akan memerlukan kombinasi pengumpulan intelijen yang mendalam, perang siber, serta penggunaan amunisi berpemandu presisi canggih. Dalam konteks ini, penting bagi Amerika untuk merancang strategi yang matang dan terencana dengan baik. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, mengingat konsekuensi yang mungkin timbul akibat tindakan militer. Dengan pendekatan yang tepat, Amerika memiliki peluang untuk mencapai tujuan militernya, tetapi tantangan yang ada tidak boleh dianggap remeh. Di samping itu, meskipun Amerika Serikat memiliki berbagai pilihan teknologi dan strategi untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah Iran, penting untuk diingat bahwa eskalasi militer semacam ini tidak hanya berisiko terhadap pihak yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas kawasan secara lebih luas. Potensi dampak dari serangan militer terhadap Iran bisa sangat jauh, mulai dari retaliasi militer yang lebih besar hingga efek domino yang melibatkan negara-negara tetangga seperti Irak, Suriah, dan Lebanon, yang memiliki hubungan politik dan militer dengan Iran. Dunia internasional akan memantau dengan cermat setiap langkah yang diambil. Tindakan militer yang dilakukan tanpa peringatan atau negosiasi dapat merusak hubungan Amerika dengan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah serta mengundang reaksi dari negara-negara besar lainnya, termasuk Rusia dan China, yang memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut. Dalam hal ini, diplomasi dan keterlibatan komunitas internasional akan menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya konflik besar yang melibatkan banyak negara. Kemungkinan terjadinya serangan balasan terhadap Amerika Serikat atau sekutunya tidak hanya terbatas pada serangan rudal. Iran mungkin berusaha untuk membalas dengan serangan cyber yang dapat menargetkan infrastruktur kritis, seperti jaringan listrik atau sistem komunikasi. Serangan seperti ini dapat menimbulkan dampak besar pada ekonomi global dan merusak stabilitas negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, kesiapan untuk menghadapi ancaman cyber juga akan menjadi bagian penting dalam strategi militer Amerika. Menghadapi kemungkinan tersebut, Amerika harus siap dengan strategi mitigasi risiko yang komprehensif. Ini berarti memiliki sistem pertahanan siber yang canggih untuk melindungi aset-aset strategis, serta mengembangkan langkah-langkah untuk menjaga hubungan internasional tetap stabil meskipun ketegangan meningkat. Pihak-pihak yang terlibat harus selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan, baik itu dalam hal stabilitas kawasan, ekonomi global, dan politik internasional. Sementara itu, dampak dari serangan langsung terhadap Iran juga dapat memicu ketegangan yang lebih besar dengan negara-negara besar lainnya, yang akan memiliki konsekuensi politik dan ekonomi yang besar. Kemungkinan terjadinya perang terbuka atau konfrontasi berskala lebih besar menjadi lebih nyata apabila tidak ada upaya yang dilakukan untuk meredakan ketegangan melalui jalur diplomatik. Yang jelas adalah bahwa setiap langkah yang diambil oleh Amerika dalam upaya menanggulangi ancaman dari fasilitas bawah tanah Iran harus disertai dengan perencanaan yang sangat hati-hati. Keputusan strategis yang dibuat akan sangat memengaruhi kestabilan geopolitik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun Amerika memiliki teknologi dan kemampuan militer yang luar biasa, penting bagi para pembuat keputusan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berlandaskan pada pertimbangan yang matang, memperhatikan konsekuensi dari setiap keputusan yang dibuat. Terakhir, meskipun strategi militer untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah Iran memang memungkinkan, perjalanan menuju pelaksanaannya akan dipenuhi dengan tantangan yang besar. Keberhasilan operasi semacam ini tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kerjasama internasional, kebijakan luar negeri yang bijaksana, dan pengelolaan risiko yang hati-hati. Maka dari itu, tantangan terbesar mungkin bukan hanya soal kemampuan untuk menembus pertahanan Iran, tetapi bagaimana mengelola dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, dalam menghadapi potensi ancaman ini, Amerika Serikat harus menjaga keseimbangan antara kekuatan militer, diplomasi, dan strategi jangka panjang yang dapat menjamin keamanan nasional tanpa mengorbankan perdamaian global. Pada akhirnya, ini adalah ujian bagi kebijakan luar negeri dan kemampuan Amerika
untuk menghadapi ancaman global dengan penuh perhitungan dan pengertian mendalam. Jika Anda menyukai konten yang kami berikan, jangan lupa di-like, share dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.